misalkan kalah ada yang mewek. Saya 3 minggu cuma nonton dan lihat sama anak saya. Harus punya juga pengetahuan untuk tidak merusak pemain itu. Sepak bola merupakan olahraga paling populer di Indonesia. Banyak anak-anak yang bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional. Tidak sedikit pula orang tua yang mendukung anaknya agar bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Sekolah sepak bola merupakan tempat untuk meningkatkan skill dan kemampuan untuk mengolah si kulit bundar. Bersama saya Ainur Rafiq, selamat datang di Dekade Opini. Selamat pagi Coach. Pagi, Dengan Coach siapa? good body. Coach Badi di SSB Surabaya Bersatu ini melatih di kelompok umur berapa Coach? Usia 10 dan 11. Ini anak buahnya ya Coach ya? Iya, siap. Ini sedang apa ini Coach? Uji coba sama Sparring ya? ya, uji coba lawan SSD. SFB. Untuk kelompok umur 10 dan 11 tahun, materi latihannya apa aja Coach? Pertama dikuati dari pegang bola dalam arti dribble bola, kontrol bola, passing bola, terus kerjasama. Kedua, attitude, sifat biar di rumah, di lapangan ini dirubah. Jadi mulai dari teknik dasar bermain sepak bola Sepak sudah bola. diterapkan di usia dini. Usia dini. Untuk kelompok usia 10 dan 11 ini apakah ada turnamen-turnamen gitu Coach? Banyak. Tiap bulan 2 kali, 3 kali. Menurut Coach Badi nih, adanya turnamen berpengaruh nggak buat mental atau kemampuan anak-anak bermain sepak bola? Sangat-sangat berpengaruh. Dalam arti dalam segi mental tanding biar kedepannya lebih bagus lagi. Kalau kita bicara tentang turnamen ini, pasti ada juaranya dong. Pernah nggak anak buahnya Coach Badi juara? Pernah juara. Di mana saja Coach? Di Banga, di Waru, di Aratiken, di Rejo, pernah juara. Berarti memang banyak ya Ya, juara-juara juara yang didapatkan. didapatkan di SSB Surabaya Bersatu ini. Sudah berapa lama melatih di sini Coach? Hampir 10 tahun. 10 tahun. Dalam 10 tahun itu kan pasti ada suka dan dukanya nih. Iya. Sukanya menjadi pelatih sepak bola usia dini apa Coach? Pertama sukses di tim, sampai juara. Terus kedepannya saya inginkan anak-anak masuk di level-level yang lebih tinggi. Dalam arti ada Pro Elite, ada Liga 1, insya Allah kedepannya di timnas. Jadi memang jenjangnya sudah ada itu Sudah yang ada. disiapkan untuk menjadi pemain profesional ya. Siap, sudah ada. Itu kan sukanya. Kalau dukanya ada nggak? Jadi Dukanya pelatih sepak bola? banyak sekali. Apa Misalkan yang kecil-kecil U10 sampai 11, misalkan kalah ada yang mewek, ada yang sambat, ada yang capek. Terutama di mewek itu mewek. Kalah sih mewek. Jadi baper gitu ya. Baper. Oke, terima kasih Coach atas waktunya. Siap. Semoga ke depan lebih sukses Siap. untuk SSB Surabaya Bersatu. Amin. Selamat pagi Coach. Selamat pagi. Nih di sini ada acara apa Coach? Ngantar Acara putranya SSB-nya pertandingan uji coba ya. atau uji coba. Ya. Harapan Coach Gomez nih sebagai mantan pemain dan juga pelatih dengan banyaknya SSB di Surabaya khususnya apa Coach? Ya luar biasanya untuk sepak bola berkembang kita bisa ciptakan banyak pemain yang berkualitas. Tentunya SSB-nya juga harus berkualitas ya. Jadi saya di sini saya tahu Surabaya Bersatu, saya juga ikut membantu sedikit-sedikit untuk perkembangan pemain dan SSB-nya. SSB-nya ya. Menurut Coach Gomez nih, apa Coach materi yang harus diberikan kepada anak kelompok usia dini? Tentunya tidak gampang ya, kamu harus tahu apa yang kamu harus lakukan dengan anaknya yang umur 7 sampai umur 12 dan kemudian 13 sampai umur 17. Itu tentunya latihannya harus berbeda, porsi latihan dan cara latihan. Jadi harus hati-hati, harus punya juga pengetahuan untuk tidak merusak pemain itu. Jadi harus banyak belajar dan tahu betul porsinya apa yang saya harus kasih untuk anak yang di bawah umur 12 tentu terutama. Kalau untuk fasilitas Coach, fasilitas untuk anak SSB apakah sudah menunjang? Ya tentunya masih belum, kamu bisa lihat lapangannya masih belum baik ya.
harus perbaiki, dan fasilitas lain juga harus ada untuk pemain bisa lebih enjoy, lebih nikmati keadaannya lapangannya. Apakah untuk kelompok usia ini kompetisi sepenting apa sih, Coach? Turnamen-turnamen untuk usia Seharusnya ada kompetisi yang lebih konstan ya, bukan cuma turnamen ini, tapi turnamen di sana. Seharusnya ada kompetisi secara kelompok umur. berjenjang gitu ya, Coach? Tentunya untuk bisa bermain banyak pertandingan dan bisa berkembang. Oke. Sebagai seorang pelatih nih, Coach, harapannya apa, Coach, untuk Coach Gomez ke depannya? Mau jadi pelatih tim nasional? Untuk pemain Dan pelatih seperti harus belajar ya, harus belajar, tentunya harus ikut kursus pelatihan, harus berlatih untuk jadi pemain yang bagus, harus rajin untuk kamu dapat apa yang kamu inginkan. Jadi pemain bola harus rajin latihan, harus tidak malas. Tentunya banyak faktor itu ya, kamu harus ada di SSB yang bagus, harus punya pelatih juga yang dari pembinaan yang bagus untuk bisa arahkan kamu dengan baik. Terakhir, Coach, pesan untuk anak-anak Indonesia, khususnya Surabaya yang ingin menjadi pemain sepak bola profesional ataupun tim nasional. Harus seperti saya katakan tadi ya, harus berlatih keras, jangan menyerah. Memang banyak kesulitan nanti kamu akan ketemu di perjalanan karir ya, tapi jangan menyerah, terus berlatih, terus berjuang. Saya yakin bisa. Disiplin yang pasti, Coach, ya? Sangat, harus ada disiplin kehidupan di dalam lapangan, di luar lapangan juga. Kamu harus jaga kebugaran kamu, nutrisinya harus cukupi untuk kamu bisa dapat yang kamu inginkan. Oke, siap. Terima kasih, Coach, atas waktunya. Makasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita, pelatih di SSB Surabaya Bersatu di kelompok usia 14 dan 15 tahun. Didirikannya SSB Surabaya Bersatu pada tahun 2011 di bulan Maret. Kelompok usia di sini ada 3 tahapan. Yang awal kita pakai seperti arahan dari PSSI, yaitu di usia pengenalan, pengembangan skill, fase permainan, dan juga fase penampilan. Di awal usia 6 hingga 9 tahun. Di kelas berikutnya yaitu di usia 10 tahun hingga 12 tahun. Dan di usia permainan 13 sampai 15 tahun. Dan di seniornya dari usia 17 hingga usia 20 tahun. Ya, kita sangat bersyukur, banyak banget prestasi yang udah kita dapat dari usia pemula hingga yang senior. Di usia pemula untuk event-event lokal banyak banget juara yang sudah kita dapat untuk kategori di Piala Dispora Kota Surabaya maupun PSSI Kota Surabaya dan juga internal Persebaya. Yang terakhir di tahun ini ada tahun kemarin sebelum pandemi itu usia 15 tahun internal kita juara 1, dan di usia 14 hingga 13 tahun kita juara 1 di zona Jawa Timur Piala Frisbee. Ya, kita bersyukur banget ada beberapa bagian dari siswa kita yang sudah ikut ke Elite Pro Academy dan juga ada yang ke timnas. Salah satunya yaitu yang banyak mungkin udah tahu, pemain cewek Seva Imut Furiska itu dari sini dari usia 9 tahun hingga sekarang di Arema Putri, dan juga sempat dipanggil timnas untuk main di Kazakhstan. Dan ada lagi cewek juga, Safa, usia 14 tahun sekarang juga alhamdulillah ikut dipanggil juga di Arema. Dan satu lagi Abdul Janitra sekarang mengikuti Elite Pro Academy Bayangkara di usia 16 tahun. Suka dukanya banyak banget ya. Yang satu, suatu kebanggaan kita bisa mengajarkan anak-anak cara bermain bola yang baik dan benar, dan beretitude bagus, cara mereka bekerja sama, respect, berjuang untuk memenangkan suatu permainan atau pertandingan. Duganya ya seperti itu, memang di SSB ini untuk segi materi memang tidak begitu banyak, karena kita minim banget di pembiayaan. Karena kita lihat banyak banget di daerah yang kita bantu. Di sini ada anak-anak dari yatim, itu kita freekan untuk biaya di sini. Yang penting dia mau untuk olahraga sepak bola dan mau mengangkat motivasi dia biar dia bisa merubah masa depannya untuk menjadi pemain profesional. Dengan Bapak siapa, Pak?
Saya Muhammad Ridwan. Di sini ngantar putranya Pak ya? Oke, putranya. Putranya Putra saya. di kelompok usia berapa Pak? Kalau di Surabaya Bersatu usia 11 tahun 2010. 2010. Untuk di usia 2010 kan pasti ada turnamen nih Pak. Ya. Pernah nggak anaknya atau kelompok umurnya juara di turnamen di Surabaya atau Jawa Timur? Turnamen sering sih kita ikut dan banyak ya. Artinya yang terbaru yang kita juara 1 itu di Bidora Cup. Jadi Bidora ini sedang anniversary dan mengadakan kompetisi untuk anak-anak usia 11 tahun khususnya. Jadi di lapangan Beringin Bendo di kandangnya Bidora dan kita alhamdulillah juara 1. Harapan Bapak untuk anaknya ke depan apa Pak di sepak bola Pak? Kalau semua orang tua yang anaknya hobi sepak bola, otomatis anaknya ingin jadi pemain sepak bola profesional ya. Artinya kalau secara ruang lingkup persepak bolaan nasional, kita ini sebenarnya gudangnya pemain. Bibit pemain kita banyak, dari grassroots usia anak-anak sampai dewasa ini banyak. Mungkin sistem yang kurang mendukung bagi persepak bolaan kita ya. Artinya itu kan ngomong desain global itu urusan PSSI, tapi bagi kita pribadi otomatis kalau anaknya suka bola pengennya jadi main sepak bola. Sepak bola Seperti profesional dan bisa ke jenjang nasional Pak ya? Insya Allah kalau bisa internasional dong. Internasional. Nah, Berarti Indonesia. sampai main di luar negeri ya Pak ya? Insya Allah kalau ada rezeki anak-anak di bola pengennya Indonesia juga punya pemain hebat bukan saja nasional tapi internasional. Kalau kita bicara anak-anak nih Pak, pasti kan anak-anak itu ada malesnya untuk latihan. Ya. Sebagai orang tua, cara memotivasi anak-anak agar giat berlatih apa Pak? Terutama ya kalau anak-anak kita demen bola, seneng bola itu dari dalam dirinya ini sudah ada motivasi pribadi. Artinya motivasi pribadi ini dari dalam dirinya sudah pengen main bola terus. Kadang bosen itu biasa namanya anak-anak, terutama ketika banyak temennya yang keluar tidak latihan, ini otomatis anak-anak ini kadang akhirnya jadi malas karena teman seklubnya ini keluar terus ganti pemain baru. Tugas orang tua terutama dalam motivasi gitu. Motivasinya ya mudah sekali, artinya kita niatkan sedari awal sebelum masuk SSB klub bola ini kita tanya dulu, kalau kamu serius masuk, kalau nggak serius kalian nggak usah. Jadi kita punya komitmen di awal, terutama saya dengan anak saya seperti itu. Kalau kamu suka bola, lihat di SSB ini, misal kita di Surabaya Bersatu, saya 3 minggu cuma nonton dan lihat sama anak saya. Dulu pertama masuk kelas 1, saya suruh lihat 3 minggu. Gimana? Ya Pak, saya mau. Oke. Jangan mau dulu, tapi saya coba 1 bulan. 1 bulan kerasan, baru saya daftarkan dengan komitmen. Kalau seumpama kamu ada bosen, apa mending gak usah. Tapi kamu teguh dengan keyakinanmu, sampai kapanpun kamu harus giat berlatih. Seperti itu. Jadi kalau ada anak down ataupun apa, tinggal kembalikan ke komitmen awal. Ini komitmenmu dulu, gimana? Kan gitu, seperti itu. Jadi saling tagih janji, insya Allah itu menjadi motivasi pribadi terutama untuk anak saya. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Sukses. Oke, sama-sama. Semoga dari SSB Surabaya Bersatu akan muncul pemain-pemain profesional yang berkarir di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentunya untuk timnas sepak bola Indonesia. Sekian episode kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya.